Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Dan selamat pesta kerahiman untuk kita semua, devosan kerahiman ilahi dan semua umat manusia di seluruh dunia. Mengapa saya mengatakan semua umat manusia di seluruh dunia? Karena pesta kerahiman yang dilaksanakan setelah pesta Paskah itu dirancang khusus untuk semua orang. Saya beruntung menjadi Katolik dan mencintai Tuhan kita yang tidak pernah memandang engkau kaya atau miskin, berdosa atau suci, Katolik atau bukan. Tuhan kita yang agung, Raja Kerahiman Ilahi, mencintai kita semua umat manusia murni karena cintanya yang besar dan tulus kepada kita. Tuhan Yesus mengasihi kita apa adanya dengan kekurangan dan kelebihan kita yang kita miliki. Kembali ke topik kita hari ini, pesta kerahiman. Mengapa kita mencintai dan merayakan pesta kerahiman ilahi? Secara pribadi saya mencintai kerahiman Tuhan dan itu menggebu-gebu sekali teman-teman ketika hadir di pesta kerahiman. Dari setiap tahun merayakan pesta kerahiman, saya belajar banyak hal tentang pesta kerahiman itu. Video ini saya ambil dengan peralatan yang sederhana dan masih harus banyak belajar teman-teman untuk menyajikannya dengan lebih baik untuk semua ya. Perayaan-perayaan sebelumnya belum terlalu banyak umat yang antusias. Hari Minggu Kerahiman rasanya biasa saja seperti hari-hari Minggu lainnya. Tapi berkat biarawati sederhana, berkebangsaan Polandia, kita semua jadi tahu tentang pesta kerahiman. Meskipun tidak full paham ya teman-teman, tapi makin hari makin kesini semua umat dan devosan kerahiman ilahi makin mencintai pesta kerahiman ilahi. Nah, saya makin hari makin mencintai kerahiman juga teman-teman. Sehingga setiap saat saya makin kepo, penasaran berat, apa sih yang membuat kita merayakan pesta kerahiman dengan meriah dan penuh rasa cinta yang besar? Atau pertanyaannya begini, mengapa kita mencintai hari Minggu Kerahiman Ilahi? Menurut teman-teman, mengapa sih kamu begitu suka pada kerahiman dan mencintai pesta kerahiman ilahi itu? Dan ada 3 hal bagi saya tentang pesta kerahiman ilahi ini. Yang pertama, pesta kerahiman ilahi bicara tentang belas kasih dan cinta. Pesta ini dirancang Tuhan jauh sebelum segala sesuatu diciptakan Tuhan. Bahwa Tuhan memikirkan tentang salah satu hari yang dikhususkan untuk manusia. Special day dari yang lainnya. Beda dari hari ulang tahun seseorang, HUT kemerdekaan, hari Valentine, hari ini dan hari itu yang biasanya dirayakan manusia. Pesta Minggu Kerahiman adalah special day di mana setiap orang dari agama manapun, latar belakang manapun, mau latar belakang pendidikan, keluarga, suku, ras, atau golongan tertentu, itu mendapatkan rahmat spesial. Apapun yang kita butuhkan, sadar atau tidak sadar, di Minggu Kerahiman kita menerima rahmat Tuhan yang tak terbatas. Kalau hari ulang tahun atau hari Valentine dan hari-hari lainnya, itu biasanya orang-orang tertentu yang hadir. Seperti hanya teman-teman dekat saja atau keluarga, orang-orang yang kita kenal saja yang bisa kita undang hadir di pesta, menikmati pesta. Tetapi hari Minggu Kerahiman adalah hari rahmat, belas kasihan dan cinta Tuhan yang begitu besar tercurah bagi manusia. Allah begitu mengasihi dunia sehingga mau setiap orang menikmati rahmat itu.
tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga berbagi belas kasih, cinta, kedamaian, penghiburan, sukacita bagi orang lain. Di pesta kerahiman itu kita menghormati gambar kerahiman. Kita merayakan dua hal sekalian. Menghormati gambar kerahiman dan merayakan Minggu Kerahiman. Minggu Kerahiman menjadi tempat mengungsi, tempat berlindung bagi kita semua. Tentu saja yang meyakini yang yakin, yang mengimani Tuhan Yesus Kristus dan merayakan pesta kerahiman. Yesus bersabda kepada Faustina bahwa Ia melindungi semua orang dari segala ancaman. Tuhan baik untuk kita semua di sini. Tuhan tidak pernah pelit rahmat-Nya. Ia membagi-bagi rahmat secara gratis bagi siapa saja yang merayakan misa kudus di pesta kerahiman dan menjadi penyalur rahmat, cinta dan belas kasih bagi orang lain. Yang kedua, pesta kerahiman ilahi memberikan pengharapan yang besar. Pesta kerahiman ilahi itu bicara tentang pengharapan bagi jiwa-jiwa yang kehilangan pengharapan, yang putus asa, yang mau bertobat tetapi tidak tahu caranya. Secara fisik, kita tidak bisa melihat rahmat Tuhan tercurah, tetapi secara roh kita dapat memperoleh rahmat itu, yaitu rahmat pengharapan, penghiburan, sukacita, damai, dan seterusnya, terutama rasa haus akan Tuhan setiap saat, memiliki kerinduan yang mendalam untuk datang pada Tuhan, dan setiap saat berbagi pengharapan dan sukacita pada sesama. Terlepas dari seberapa sering kamu merayakan pesta Minggu Kerahiman, seberapa sering kamu berdoa dan dekat pada Tuhan, seberapa putus asanya kamu, seberat apapun dosa kamu, Tuhan tidak melihat itu semua. Tuhan menawarkan hari Minggu Kerahiman sebagai tempat memperoleh pengharapan, perlindungan, pemulihan dosa-dosa, dan tempat menimba begitu banyak rahmat. Kepercayaan kita, keyakinan kita membuka mengalirnya begitu banyak rahmat dari Tuhan. Minggu Kerahiman menjadi alarm atau tanda bahwa ada Tuhan yang hebat, yang mengasihi kamu dan saya, apapun keadaan kita masing-masing. Jadi mari datang pada Tuhan setiap saat, terutama di hari penuh rahmat, belas kasih, dan cinta Tuhan, yaitu pesta Minggu Kerahiman Ilahi. Yang ketiga, pesta kerahiman mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik. Kita manusia adalah fotokopi Allah, diciptakan menurut rupa Allah. Tidak meleset teman-teman, pas dan persis sama dengan rupa Allah. Belas kasih dan cinta Tuhan adalah sifat-sifat Allah. Allah mengasihi kita, mencintai kita apa adanya. Kalau manusia itu selalu bilang, kamu cerewet, kamu itu kasar, kamu jahat, kamu itu berdosa, atau apalah penilaian orang buat kita semua. Tuhan kita tidak melihat itu semua. Yang Tuhan lihat adalah apa adanya kita. Dia jauh lebih mencintai dan mengasihi kita, karena itu adalah sifat-sifat Allah. Kita yang notabene adalah fotokopi Allah, selayaknya juga memiliki sifat-sifat itu. Mengasihi sesama, tidak menghakimi orang lain, tetapi justru mengasihi orang lain dengan apa adanya mereka. Dan kita semua
memiliki sifat-sifat Allah juga, sehingga kita juga harusnya memancarkan sifat-sifat baik Allah kepada orang lain dengan memaafkan dan melupakan kesalahan mereka, berbagi kebaikan sesuai dengan apa yang kita miliki, dan mencintai sesama apa adanya. Memang untuk menjadi baik kita perlu berlatih terus-menerus setiap saat dan di mana saja kita berada sampai menjadi versi terbaik menurut kita sendiri dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi pesta kerahiman mengajarkan saya 3 hal. Pesta kerahiman berbicara belas kasih dan cinta. Pesta kerahiman memberi pengharapan untuk kita semua. Dan yang ketiga, pesta kerahiman mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik setiap saat sampai menjadi versi terbaik menurut kita sendiri. Itu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. Raja Kerahiman andalan kita memberkati, dan sampai ketemu di video berikut. Bye-bye.